Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih bersama dua narasumber kita hari ini. Masih bersama Mufli dan juga Zaki. Ini dari sekian banyak kegiatan-kegiatan kalian ya. Ini mungkin ada eskul juga, persiapan lomba, belajar sehari-hari. Itu untuk konteks belajarnya nih. Ini gimana kamu nyepatin waktu mungkin buat nyelesain mata pelajaran yang jarang ya tentunya, yang mungkin sedikit kamu spend waktunya karena lebih fokus ke lomba. Itu seperti apa kamu ngatur jadwalnya? Untuk saya pribadi sih Kak, kalau misalnya mengenai mata pelajaran yang enggak terlalu saya minati, itu biasanya saya turn ke metode-metode pembelajaran saya pribadi, kayak yang usahakan bagaimana aku bisa ngaitkannya dengan cara belajarku gitu Kak. Jadi walaupun saya biasanya kurang itu di perihal bidang hafalan seperti sejarah dan mungkin geografi. Seperti itu saya bagaimana bisa disesuaikan walaupun berbasis hafalan itu bisa difitkan atau disesuaikan dengan cara belajar saya sendiri. Ini cara kamu maksimalin ya. Tentunya kan kamu kan nggak mungkin kalau nilai miring sebelah ya kalau kata orang tua ya. Karena mungkin fokusnya di matematika aja, pelajaran lain dikesampingkan. Itu untuk bisa kamu menstabilkan nilai-nilai yang pada mata pelajaran lain itu seperti apa? Ada metode-metode pelajaran yang kamu ada sendiri, ini trik sendiri cara belajar. Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa di rumah nih. Ini mungkin tips belajar dari Zaki buat teman-teman yang nggak suka seperti apa? Sebenarnya sih kalau ngasih tips, aku selalu mau mengingatkan dulu bahwa tiap orang tuh ada tipenya. Jadi teman-teman semua, kalau kalian ingin belajar secara efektif, itu jangan mentah-mentah ngikut cara orang lain. Mungkin ngetes pakai cara orang lain itu bisa, tetapi untuk mentah-mentah ngambil itu sebaiknya jangan, dan sesuaikan dengan cara diri kita sendiri. Sebagai contoh, untuk hafalan tadi, aku tipe orangnya lebih yang ke auditorial. Jadi aku biasanya enggak suka duduk baca buku mentah-mentah di kamar selama berjam-jam. Itu jujur boring banget. Aku biasanya buka YouTube yang ada recapnya. Misalkan mungkin kalau kakak pernah lihat di YouTube kayak tentang sejarah, itu ada orang-orang bercerita tentang sejarah itu kan. Nah, aku lebih milih untuk belajar dengan cara itu dibandingkan cuma baca buku. Apalagi sekarang tuh ada banyak meme-meme yang sejarah nggak langsung ya. lucu, tapi ada fakta di dalamnya. Kalau suka belajar seperti itu ternyata. Betul Kak. Ini luar biasa sekali. Mungkin cara menangkapnya berbeda ya. Ada yang hafalan. Kalau kamu lebih suka yang mungkin lebih praktis tentunya. Ya. Ini kalau Mufli ini gimana kamu ngatasin mata pelajaran yang sulit nih untuk kamu pelajari? Kalau kami sih get yang paling susah duluan. Jadi kalau mulai duduk kan mulai terkena fokus. Tapi kalau lebih lama lebih susah, lebih capek, lebih mau ke tempat tidur lah. Jadi mulai dengan yang paling susah duluan biar yang mudah bisa langsung aja. Kalau ada sisa santai lah ya tentunya. Ya, santai. Oke, mungkin kalau spend waktu pelajaran yang kamu agak sulit di 4 jam, ada sisa sejam, kamu bisa nyelesain pelajaran yang lebih mudah tadi. Luar biasa. Ini pemirsa, di depan kita sudah banyak sekali tentunya medali. Ada juga piala-piala, ini hanya segelintir ya. Kenapa saya sampaikan segelintir? Ternyata ada jauh lebih banyak lagi penghargaan diraih oleh Mufli dan juga Zaki. Ini yang dibawa hari ini. Zaki, yang mana? Kalau kita katakan yang mungkin yang paling tinggi atau paling berkesan nih menurut kamu lombanya? Seperti yang saya katakan tadi Kak, NSDC Provinsi Ini yang mana? Juara tim kedua. Boleh diambil aja? Oke, Diambil? boleh diambil. Saya pegang. Tunjukkan pemirsa. Ini lomba apa? NSDC juara 2, juara tim kedua untuk NSDC Provinsi jenjang SMA tahun 2024. Ini apa yang menurut kamu yang paling berkesan dalam lomba ini? Kenapa kamu benar-benar nge-push banget nih dari awal hingga sekarang tetap lagi memperjuangkan untuk bisa juara? Karena seperti yang saya katakan tadi Kak, bahwa
jika dikatakan gengsi, ini di Indonesia bukan salah satu kompetisi paling bergengsi untuk debat bahasa Inggris, karena sudah diselenggarakan oleh Puspresnas yang ya di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi itu hanya secara gengsi saja. Secara pengalaman pun ini yang paling bermakna juga, karena perjuangannya itu bisa dikatakan walaupun baru selevel provinsi, masih belum se-wow nasional, itu aja sudah persiapannya panjang, waktu kompetisi pun itu panas banget, terutama di provinsi. Itu udah mosi-mosi terutama musim finalnya sudah sangat membingungkan, sangat mencapekkan, dan ngebedah sama kawan-kawan itu seru lah intinya. Karena nggak sesimpel itu dalam perjuangan untuk bisa masuk ke ranah nasional tadi ya. Iya. Karena pesaing semakin tahun semakin bertambah dan juga semakin berat lagi. Iya. Terus juga isu-isu yang ditambah semakin berat juga untuk dipelajari. Ini Iya, luar biasa sekali. Ini ada momen yang paling unik pas lomba itu ada nggak? Nggak ada yang terlalu berkesan sih Kak. Mungkin yang paling lucu apa nih sama teman-teman? Yang paling lucu sebenarnya kalau ini kan perihalnya itu masih diselenggarakan di kota kita itulah, jadi kami belum sempat kayak keluar apa-apa gitu. Jadi yang terlalu lucu atau terlalu berkesan mungkin bukan di sini, tapi di lomba-lomba lain ada sih. Lomba-lomba lain lebih berkesan. Oke. Ini kalau dari adik Mufli, yang mana yang paling berkesan menurut kamu? Yang dibawa hari ini? Yang ini kita bantu? Ya. Oke. Ini yang jelas lah, yang kemenangan pertama SMP yang spelling bee competition. Spelling bee competition itu tingkat apa kemarin? Tingkat singkatnya, I think Provinsi ya? Kota? Nasional? Provinsi. Provinsi. Ini momen paling berkesan saat kamu lomba ini apa? Karena membawa, walaupun sendirian membawa teman, jadi kayak ngasih support ke teman, bukan kayak fisikal tapi kayak motivational. Oke, Motivasi, walaupun iya, itu tadi saling. tuh walaupun sendiri ya lombanya ya, Ya. tapi tetap sama teman-teman lain saling support gitu. Jadi Ya. belajar hal baru di sana. Ya, sesama teman ngasih motivasi. Oke, ini luar biasa sekali ya. Walaupun dalam kompetisi ini tetap menjaga sportivitas ya. Iya. Ini kalau dari Zaki sendiri, menurut kamu seberapa penting sih sportivitas dalam berkompetisi? Itu hal yang paling penting menurut saya Kak. Karena apa? Sportivitas itu pasti berkaitannya dengan mental dan komunal. Jadi jika kamu orangnya tipenya nggak suportif, berarti kebalikannya apa? Kamu orangnya tipenya mudah down, mudah kesel sama kompetitor, dan itu tuh dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, ke diri kamu sendiri. Kamu setiap kali kalah itu kesal sama orang lain, bukan mencari kesalahan di diri sendiri. Jadi dari sana aja sudah mindset untuk growth atau mindset untuk pertumbuhan itu aja udah salah. Kedua, secara komunal, ketika kamu nggak suportif, pasti kamu bakal dibenci kan sama sirkuit atau orang-orang yang beredar di kompetisi itu. Sehingga ya dampak negatifnya banyak pasti. Ini kamu pernah nggak ada di satu momen mungkin ya ada tim lain ya, ada tim lain saat itu kurang sportif nih kepada tim kalian. Itu kamu nanggapi seperti apa? Alhamdulillah belum sih Kak. Karena kayak debat, apalagi spesifik ke debat itu sangat diajarkan untuk akan sportivitas. Bahkan ada spesifik aturan akan orang-orang yang tidak sportif yang disebut equity. Jadi tidak boleh, kalau menyerang itu tidak boleh mengenai sara dan perihal pribadi. Jadi alhamdulillah belum ada sih Kak. Oke, berarti memang sportivitas sangat penting sekali ya. Dalam kompetisi apapun, sportivitas, etika tadi memang harus tetap dijaga. Bagaimanapun kondisinya dan juga mood kalian hari itu tetap harus bisa menjaga dengan Iya, baik. Kak. Luar biasa. Betul. Kita ngobrol lagi ya Mupli dan juga Zaki. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendong.